Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Palembang. Wow. Semangat pagi. Semangat pagi. Ini tentunya balik lagi di Halo Palembang. Edisi hari ini Senin 21 Agustus 2023. Masih terus semangat walaupun sudah berapa hari setelah merayakan 17-an. Tapi kemarin Cik Susan itu ramenian di Opi dan Jakabaring. Wah, karena ada apa itu kira-kira? Karena tentunya ada bidar ya di Sungai Musi, Merah, Hayung, penuh itu kapal-kapal. Lalu di Opi Dewe itu ada panjat pinang, itu tidak tahu berapa tiang itu. Udah puluhan mungkin ratusan tiang, jadi ramenian full macet. Kabarnya motor digantung di pucuk. Tidak. Kalau tertimpo banyak kira ya. Jadi penuhnya karena masih semangat Wong Palembang ini untuk merayu ke hari kemerdekaan tadi. Karena memang hari kemerdekaan itu kan setahun sekali. Setahun sekali. Ditunggu apalagi bidar kita kan tahu bahwa Palembang ini Sungai Musi. Nah, jadi itu memang ditunggu-tunggu sama Wong Palembang kemarin. Betul. Dan juga panjat pinang itu kan mungkin agak jarang ya. Jadi sekali dibikin langsung hampir 100 tiang langsung. Jadi banyak lah yang nonton. Seru nih. Nah, itu pemirsa kira-kira kemarin menang juara berapa di 17 Agustus? Nah, mungkin menang gaplek atau catur. Nah, ini di Pal TV juga banyak kemarin ya. Ada lomba-lomba yang dibikin untuk wong-wong yang ada di Pal TV ini dewe. Cik Susan tak melo tapi sayang nih ya. Cik Susan jadi panitia 17-an di komplek ya. Sibuk pokoknya. Nah, pemirsa hari ini tentunya biasa kita bakal ngadirkan narasumber yang inspiratif, yang penuh dengan informasi-informasi yang bakal ngenjuk ke wawasan baru buat kita. Nah, hari ini spesial bersama aku Mang Cik Agai dan juga aku Cik Susan. Dan tentunya di hari ini, di hari Senin ini ya kita bakal mendatangkan ini sudah datang di studio 2 ini sudah datang ada narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya. Ini ada Mas Among Krida Wicaksono selaku Ketua Layar Taman. Selamat pagi Mas Among. Selamat pagi. Dan juga ada Mas Rifki Mardani, Kadif Humas Layar Taman. Selamat pagi. Jadi tema kita hari ini apa sih layar taman itu ya? Betul. Jadi menembus layar kemerdekaan, merefleksikan perjalanan film dalam komunitas layar taman. Jadi komunitas layar taman ini adalah wadah buat pecinta-pecinta yang pembuat film nih. Nah, di Palembang ini sudah ada ternyata komunitas layar taman ini. Baru jadi tahu, jadi misalnya mungkin ada bakat-bakat terpendam yang mungkin memang bingung sih menyalurkannya di mana. Nah, ini mungkin komunitas ini manfaatnya salah satunya ialah di sini nih tempatnya kita bisa merealisasikan kegiatan-kegiatan apalagi pembuatan film. Tapi bakat-bakat terpendam tuh ada bakat-bakat yang emang harus dipendam. Benar. Iya. Jangan dikeluarkan ya. Contohnya Cak Gito disuruh nyanyi. Nah, udah usah dipendamnya Udah usah itu. Pecah sound system ya. Oke, Mas Among selaku Ketua Layar Taman apa kabar? Alhamdulillah baik. Melo udah kemarin manjat pinang. Kebetulan tidak, semangatnya dapat. Semangat 45 ya. Atau mungkin ada film-film yang dilombakan mungkin di 17 Agustus? Untuk 17 ini belum. Iya. Mas Among ini sama Mas Rifki. Boleh diperkenalkan dulu nih. Boleh. Apa sih komunitas layar taman itu biar pemirsa di rumah tahu juga. Iya. Jadi komunitas layar taman itu ialah komunitas yang mewadahi komunitas-komunitas film yang ada di Sumatera Selatan. Nah, apa kegiatannya? Jadi kita konsentrasinya lebih ke eksebisi nih. Jadi eksebisi itu apa? Eksebisi itu lebih ke kegiatan pemutaran film ataupun acara-acara yang berkaitan dengan film. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita bakal produksi bareng-bareng dengan komunitas-komunitas yang ada di Kota Palembang. Oke, Mas Rifki tambahan mungkin untuk kenalannya yang lebih detail. Detail lagi. Yang mungkin nambahin sedikit, layar taman itu memang kegiatan itu eksebisi, juga edukasi. Kita sering juga ngadain kelas-kelas film, workshop di bidang teknis kayak script writing, kamera, directing dan lain-lain itu kita sering ngadain. Dalam setahun biasanya kita ada schedule-nya. Ada workshop-workshopnya juga. Berarti bisa kita kalau misalnya mau belajar tentang gimana cara buat film di situ ya? Siap, bisa karena kita mendatangkan orang dari praktisi nasional ke Palembang kadang kita datangin. Wow. Gitu ya. Awalnya tujuannya buat apa sih? Maksudnya bisa terbentuk komunitas ini apakah dari lagi nongkrong main gaple tiba-tiba terpikir misalnya ini kita bikin komunitas ini ya. Nah, apa motivasi awalnya kira-kira? Kalau awalnya sendiri sih layar taman itu berdiri ketika ada FFI ya, Festival Film Indonesia yang kebetulan waktu itu di 2014 Palembang jadi tuan rumah. Jadi kita bikin acara pemutaran. Namun setelah FFI selesai, para penggagas itu pikir
kegiatannya jangan sampai hilang walaupun FFI-nya udah kelar, kegiatan pemutaran film dan wadah komunitasnya harus terus berlangsung. Jadilah Layar Taman. Diawali dari Festival Film Festival Indonesia Film Indonesia yang dibikin di Palembang. Dibikin di Berarti Palembang. memang sangat berpengaruh Cek Susan, Benar. event-event nasional bahkan internasional yang dibikin di Palembang ini memancing semangat wong Palembang untuk terus Betul. bergerak di bidang masing-masing. Jadi jangan cuma sampai stuck di situ baik ya. Betul. Baru harus tetap lah jalan terus. berjalan. Nah, Tidak kalau habis. untuk berdirinya dari tahun berapa berarti itu? Kalau berdirinya 2014, Oh, langsung 2014 pas, ya. di, 2014 pas itu. di kegiatan ada FFI itu, kita ada juga namanya Roadshow to FFI. Jadi dimulai dari situ, kita ngundang nih komunitas-komunitas untuk mengadakan kegiatan pemutaran film-film juga, film-film yang kira-kira akan diputar di FFI juga. Jadi itu sebelum Roadshow ya? Iya, Se-Sumsel. roadshow se-Sumsel. Jadi kalau dulu itu ada di taman kampus, kita mengadain TPRI. pemutaran ngadain pemutaran film di taman kampus kalau dulu. Makanya namanya Layar Taman. Layar Taman. Oke. Gitu. Ada beberapa bagian sih di komunitas Layar Taman ini, maksudnya di bidang apa baik kayak gitu kan? Mungkin ada exhibition, ada produksi tadi ngomongnya ya. Iya. Nah, boleh dijelaskan apa sih dua item itu Dewe, Mas Rifki mungkin? Kalau di struktur organisasi sebenarnya Layar Taman itu sama baik, Cak. Organisasi pada umumnya. Cuman kita ada fokus-fokus yang ke kayak program director. Itu tuh yang bagian memikirkan acara-acara dan program ke depan selama setahun. Itu salah satunya eksibisi pemutaran film tadi. Terus juga ada bagian yang edukasinya untuk ngisi tahun ini kita bikin kelas apa nih. Contohnya tahun lalu itu di masa-masa Covid kita justru bikin kelas divisi yang ada di dalam film, 8 divisi ya. Itu kayak artistik, sound, kamera itu kita bikin kelas masing-masing gitu. Termasuk mungkin belajar acting di situ. Untuk Kemarin workshopnya kita ada? pernah juga adain ya. Cuman kalau kemarin itu belum termasuk acting. Kalau yang rutinnya berarti kegiatannya apa aja nih Mas Among? Kalau kegiatan rutin kita tadi ada namanya Sabtu Sinema. Sabtu sinema. Iya, Berarti Sabtu tiap sinema. Senin ya acaranya. Sabtu kebetulan. Sabtu. Sabtu, Salah. iya, iya. Sabtu bukan Senin. Iya, Ya, siapa tahu lusonya kan, Iya, iya, luso iya, hari iya, Sabtu. iya, iya, iya. Ambilnya di weekend ya. Weekend. Jadi kalau Sabtu Sinema itu ya kita memutarkan film-film yang kita ambil ya film-film komunitas lokal, komunitas-komunitas yang ada di Sumatera Selatan yang ingin filmnya ditontonkan kita putarkan di situ di Sabtu Sinema. Selain Sabtu Sinema juga ada kelas film. Jadi kalau dulu kita buat dalam 1 bulan itu 2 minggu sekali Sabtu Sinema, 2 minggu sekali kelas film. Jadi kelas film itu yang tadi udah dijelasin juga oleh Kak Rifki, ada kayak workshop, semacam workshop lah kurang lebih. Tapi spesifik ya bahasanya gitu. Bahasanya ada di dalam 1 hari itu ada 1 spesifik yang kita bahas. Lebih gitu. Terus kalau produksi juga bisa dibilang nggak rutin, tapi memang ada keinginan kita untuk produksi bareng Iya, dengan biasanya komunitas-komunitas setahun yang sekali ada di lah kadang Sumatera gitu. Selatan. Iya. Produksi film sendiri maksudnya. Iya, Iya. bikin film. Jadi gabungan antar komunitas, ngirim krunya masing-masing di Layar Taman, terus kita bikin film bareng. Oke, Mas Among, kalau untuk anggota ataupun komunitas lain ataupun yang tempat produksi yang lain yang sudah pernah gabung sama komunitas Layar Taman ada berapa? Kalau dulu sih yang terdata, kalau kita bilang yang data ya kita datanya komunitas ya. Yang terdata dulu ada 25 komunitas di Sumatera Selatan, komunitas film. Dan 1 komunitas itu ya nggak tentu. Ada yang 50 orang, ada yang cuma 10 orang, kurang lebih gitu. Berarti banyak juga ya. Iya banyak. Ada banyak. Lumayan. Kami Kalau untuk pengurusnya sendiri sih sebenarnya nggak terlalu banyak pengurus aktif, mungkin 10 sampai 15 orang sih. Oh gitu. Jadi memang ada beberapa banyak film yang sudah dibuat sama orang Palembang ini Dewe, orang lokal yang sudah diputar ke. Ada berapa kira-kira yang sudah pernah diputarkan di Sabtu Sinema gitu? Kalau ada dari berapa ya, awal dari awal agak mungkin lupa ya. ratusan ya. Banyak berarti. Udah Karena banyak. biasanya satu event kita muter 5 atau 6 film. Biasanya genre apa sih itu? Genre apa tuh? Genre bebas. Kita terbuka untuk semua genre ya. Ya, cuman kategorinya itu adalah film pendek. Film pendek. Iya. Berapa Langsung menit? habis itu Jiwong tuh Langsung habis. 3 detik. ada nggak? Tidak sependek itu. Tidak. Jadi kategori film pendek itu biasanya kalau banyak senior yang bilang itu mungkin 30 menit ke bawah ya, Mong ya. Iya. 30 menit ke bawah itu kategorinya film pendek. Film pendek ya. Atau ada juga yang bilang 1 jam kurang Bawah, itu tetap iya. disebut film pendek. Cak itu. Iya sih, karena Cek Susani juga dulu pemeran film pendek. kayak ada asing ya memang. Nggak iya, asing kan? iya, iya, iya. Nah, kasih linknya tak? Ya dulu kan Studio 42. Studio Studio 42. Iya, nonton kok kita Orang nonton. kan, iya.
Nonton. Nah, jadi kalau ada beberapa film, mungkin kan sudah ratusan nih film. Kalau dari kacamatanya Mas Among sama Mas Rifki dewe, apa sih yang biasanya dikasih sama wong produksi Palembang ini film? Di genre apa biasa, atau anak sekolah kah, atau lebih menggambarkan percintaan, atau lebih menggambarkan horor atau apa gitu, sosial mungkin kehidupan sehari-hari? Kalau pandangan aku pribadi sih memang yang paling cocok untuk penonton-penonton di Palembang lebih ke komedi. Kelakarnya itu sudah ngakar. Kelakarnya itu termasuk mungkin Studio 42 berdampak ya, mungkin menurut aku berdampak jadi kiblat lah ya. Jadi kiblat juga, jadi kayak penonton itu nonton film pendek jokes-jokesnya ya juga dari Studio 42 gitu. Gitu. Kalau lebih ke komedi ya. Iya, lebih ke komedi kalau secara masyarakat luas. Cuman untuk film pendek sendiri itu sebenarnya film pendek itu kan ranahnya ke festival-festival film, tentu ada penjurian. Nah, biasanya memang tema-tema yang diusung di film pendek itu biasanya lebih berat untuk yang kategori festival nasional dan internasional, yang mengangkat isu gitu, misalnya tentang kemiskinan, misalnya keluarga kayak gitu. Iya, cuman cara berceritanya mungkin film pendek beda dengan film komersil. Cara bercerita film pendek itu lebih tersirat kayak gitu. Karena ranahnya memang untuk festival. Pokoknya selama 30 menit itu berisi galau film-film itu. Iya, berat. Iya, berat ya, nggak bilang berat gitu film. Oh iya, Cak itu Agai. Jadi kalau Agai nak main film bisa. Gitu. Tapi lebih ke exhibitionnya ya, ke produksinya buatlah dewe. Kalau lapor ke sini. Iya. Kalau main film tuh tergantung lawan mainnya. Oh iya. Chemistry kan. Chemistry ya. Nah, komunitas-komunitas yang tergabung tadi itu biasanya dari mana nih Mas? Apakah dari kampus-kampus atau dari sekolah, atau memang sudah mereka production house atau seperti apa? Iya, kalau untuk komunitasnya sih beragam ya. Ada yang memang benar-benar PH kayak yang dipegang Mas Rifki ini, dia ada satu PH yang memang aktif juga di perfilman, bukan cuma di video komersil ya. Emang Mas Rifki yang pegang PH? Iya, bareng teman-teman. Ada juga yang dari kampus, dan memang dari kampus ini memang anggotanya memang lebih banyak ya kadang. Rame. Lebih rame juga. Terus pelajar juga ternyata lumayan banyak loh. Sudah dari tingkat SMA ya? Oh ya, dari Contohnya tingkat SMA tuh 5. udah lumayan banyak komunitas-komunitas film ya. Dari hampir setiap sekolah tuh udah ada lah kurang lebih untuk perwakilan-perwakilan dari komunitas film. Jadi memang beragam sih. Ada juga yang independen, dia bukan PH tapi komunitas yang campuran, dia ada yang mahasiswa, masih SMA. Cuman pengen memproduksi film. Iya, mereka sama-sama punya passion yang sama di bidang itu dan berkumpul lah jadi komunitas. Pernah ada event nggak pernah diselenggarakan oleh komunitas Layar Taman ini? Baru-baru ini ya, Cinema Mikro. Iya. Boleh diceritain. Kapan itu? Kemarin? Kita dapat support dari Nggak kemarin banget. Iya. Kemarin banyak pindahan masih. Kemarin banyak Masih 17 Agustus. Payah kalau ngomong sama buka film ya, harus jelas. Karena kalau tidak jelas, jadi tidak nyampe juga. Tidak nyampe ke yang penonton. Itu ya terus ke Mas. Jangan di blur ya. Jangan di blur. Kalau kegiatan atau acara film memang Layar Taman fokusnya di situ. Jadi yang paling terbaru kita kemarin ngadain Cinema Mikro, itu Layar Taman Moviecron. Disupport juga dari Kemendikbud. Itu kita ngadain 6 titik pemutaran. 3 di Palembang, 3 lagi di Kabupaten. Oke, Mas Among. Ini nanti kita mungkin lebih jelas lagi, cerita lagi di segmen selanjutnya. Boleh. Betul. Karena kita bakal balik lagi tentang komunitas Layar Taman ini. Pemirsa pasti penasaran apa sih yang digawe ke Layar Taman ini dan mana mereka merefleksikan kemerdekaan dalam berekspresi, terutama dalam dunia perfilman. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Iya, Mirsa Pal TV, kita balik lagi tentunya di Halo Palembang. Ini kita masih dengan ngobroli tentang komunitas Layar Taman. Betul. Nah, tadi kita ngobrol-ngobrol sama Mas Among, Kak Among ya kalau boleh. Iya, silakan Mas Among. Kak Among, ini tadi ada yang namanya sudah menyelenggarakan event ya? Iya. Event. Nah, boleh dilanjut ke lagi. Tadi kita terpotong karena ada jeda pariwara betul. ya. Jadi event tuh memang fokus dari Layar Taman.
Dan kemarin yang memang terbaru kita ada ngadain event namanya Layar Taman Moviecron. Itu masuk di program Dana Indonesiana kategori Sinema Mikro kalau di Kemendikbud. Nah, jadi kita ngadain pemutaran itu di 6 titik, ada di Palembang 3, ada 3 lagi di kabupaten. Oke. Nah, Di kabupaten. di kabupaten. Jadi kita keliling tuh roadshow setiap sebulan tuh 2 kali, ada 2 kali pemutaran. Jadi pemutaran itu kita memutarkan film-film lokal juga dikombinasikan dengan film nasional gitu. Jadi kemarin yang menang dari daerah mana? Berarti memang menyelenggarakannya itu untuk se-Sumsel ya? Ya, jadi memang ini bukan kayak kompetisi sih memang. Iya, bukan. Jadi ini cuman benar-benar cuma memutarkan film-film lokal di daerah, juga film-film yang ada di tempat yang kita putarkan kemarin. Kalau menang nggak ada, tapi kalau antusias dari penonton-penonton yang memang kita incarnya itu penonton-penonton masyarakat umum, itu lumayan sih. Di Kayu Agung aja sampai 300 orang yang nonton. Wih. Gitu. Berarti di daerah-daerah yang ada di Sumsel ini juga maksudnya sudah banyak komunitas-komunitas film yang buat film juga ya, masing-masing kabupaten. Jadi kalau komunitas film di daerah-daerah tuh hampir semuanya tuh udah ada perwakilannya lah kurang lebih di layar taman. Dan memang tujuan kita kemarin memutarkan ke kabupaten-kabupaten lebih pengen ngenalin nih ke penonton atau masyarakat umum kalau ada loh karya-karya dari filmmaker lokal gitu. Jadi biar lebih memberikan kebanggaan tersendiri kepada filmmakernya, apresiasi untuk filmmakernya. Dan memang itu tujuan kita kan, mengapresiasi filmmaker lokal. Dan menurut Mas Among sendiri, kualitas yang mereka produksi itu seperti apa? Apakah sudah bagus dari kabupaten? Ada beberapa yang memang udah bagus dan memang bisa bersaing di nasional, tapi memang ada beberapa yang masih banyak PR-nya lah. Dan itu juga tujuan kita kayak buat setara lah kurang lebih, biar seluruhnya ekosistem di Palembang atau di Sumatera Selatan ini terbangun dan bisa bersaing di kancah nasional minimal lah ya. Gitu. Ya itu kenapa salah satunya ada film nasional juga kan. Jadi biar teman-teman di daerah tuh bisa ngeliat, oh film pendek tuh bisa levelnya bisa sampai segini lah gitu. Iya. Jadi kayak ada perbandingan komparasinya kan. Kalau yang paling antusias daerah mana kemarin Mas Rifki? Mungkin Kayu Agung ya, Mo? Iya, kalau yang paling antusias sih Kayu Agung ya. Benar-benar. Hollywood ya. Hollywood. Nah, karena tempat film kan. Benar. Ada berapa film yang diputar di situ? Kalau film lokal, filmnya tuh keseluruhan ada 5 film, di tiap pemutaran ada 4 film lokal, satunya film nasional. Gitu. Jadi di tiap pemutaran tuh beda-beda film. Jadi kalau ada 6 pemutaran ada 30 film lah kurang lebih kan. Iya. Jadi filmnya beda-beda tiap lokasi. Iya. Karena emang pusat ataupun perhatian kepada film pendek ini juga semakin hari kan semakin tinggi juga ya menurutku, karena kayak di Oscar DW kan sudah ada penghargaannya spesial kan untuk film pendek. Iya. Di semua festival ada kategori film pendek. Di setiap festival Di ada setiap ya. festival film. Di nasional juga ada ya. Nasional juga, pasti ada ya. dan lain-lain, JAP dan Oke. lain-lain. Nah, kalau untuk komunitas layar taman di Dewe ataupun mungkin production house yang dipegang Mas Rifki atau Mas Among, apakah juga sudah menyentuh ke pasar internasional atau pakai bahasa Inggris kah atau apa? Iya. Nah, mungkin kalau yang ini bisa dibahas langsung oleh Mas Rifki nih, karena kebetulan dia ada ada film yang tembus internasional kemarin. Luar biasa. Tangan dulu kita, luar biasa, Wong Palembang ini ya. Boleh dijelaskan Mas Rifki? Waktu itu kita ada project film kolaborasi juga, itu dengan teman-teman di Sumbar. Di Batu Sangkar, Padang lebih tepatnya. Jadi kru-krunya itu dari Palembang, berangkat produksi di sana karena memang idenya itu dari teman-teman kita yang di Padang tentang cerita masyarakat sana. Jadi krunya yang berangkat ke sana. Karena kan nggak mungkin kita film Padang terus kita suruh orang Palembang ngomong Padang kan. Jadi kita yang ke sana. Nggak kena dia. Nggak kena dia. Nggak kena dia jadi. Ya, jadi film itu juga disupport oleh Kemdikbud di program Kemdikbud sana ya. Kompetisi Layar produksi. Indonesia. Ya, Kemdikbud itu dari Kementerian Kebudayaan ya. Iya, Ya, budayaan setelah- di Padang. Di sini atau di sana? Nasional. Oh, nasional. Ya, kita sering dapat funding dan pendanaan dari nasional kok, walaupun di Palembang. Jadi filmnya itu kemarin sudah diputar di Festival Film Asia di Jogja. Juga kemarin kita masih belum diputar, cuman udah terpilih di
Itali di Sepalo Film Festival dan Costa Rica. Luar biasa. Keren banget Gitu. Karena mungkin dia mengangkat lokal. Karena kan sekarang filmmaker nasional bersaing makin lokal. Jadi tagline-nya sekarang more lokal, more global. Jadi kita harus mempromosikan Indonesia kearifan lokal mungkin gitu. Wow, jadi Sehas mungkin ya. Sehas luar mungkin. biasa ya. pemerintah Kota Palembang juga harus tahu ini. Berarti apalagi kita yang akan diangkat ini film-film memang produk lokal ya. Produk lokal, tapi kalau bikin pasti bahasa Palembang bikin. Bahasa Karena kita, Palembang. kalau bukan kita yang mempromosikan bahasa Palembang sendiri kan, siapa lagi? Judulnya apa kalau yang waktu Kalau yang di Padang itu judulnya Pabarua. bercerita tentang Bercerita tentang Barua itu sebenarnya beru, bercerita tentang Barua bagaimana budaya di sana itu orang-orang memperkerjakan beru untuk memetik kelapa. Cerita tentang keluarga si pemetik kelapa. nyata. Emang ada. Nyata memang sampai sekarang masih. Kalau di tempat lain mungkin sudah modern, tapi di sana masih pakai beru memetik kelapa dengan arahan lewat suara-suara dan mulut. Jadi mereka bisa ngatur petik yang ini, petik yang itu. Tapi Mereka beru bisa memilih bisa memilih. yang mana yang bagus Sementara ya. iya jokinya itu di bawah. Berunya sendiri yang naik. Gitu. Dan itu Mau masih ada. jadi barua? Tergantung bayarannya. Enggak, bukan jadi baruannya tapi jadi jokinya Jadi ya. jokinya. Nah, kalau tidak diangkat oleh film-film seperti ini, kita tidak tahu bahwa barua itu bisa juga berfungsi Bisa dari berfungsi. zaman dulu untuk Iya. milih yang namanya Milih. tadi apa kelapo ya. Masih kelapo. Nah, ya itu kamu cek itu susah nak buka dogan lagi. Nah, dogan. Gak Simpan suruh dogan. barua. Cek itu. Nah, ini Mas Among pernah ada kolaborasi atau pernah ada menghadap ke pemerintah kita Dewek Palembang untuk dunia film ini? Waduh. Selama ini. Agak seru ya ini. Iya. Agak seru. Kalau dulu memang komunikasi kita dengan pemerintah lokal lah ya, pemerintah lokal itu memang agak kurang. Tapi ternyata memang pemerintah kita tuh butuh apa ya namanya? Kurang perhatian atau kurang support atau gimana ini? Kalau Ya. dibilang harus diyakinkan kayaknya sudah lumayan ya kita Iya. mencoba ya. Tapi mungkin kayak butuh sebuah pencapaian lah ya kurang lebih. Jadi setelah oke. kita tuh udah terkenal ya bukan terkenal maksudnya, udah dikenal Dapat exposure sudah dapat exposure dari secara nasional, juga dipercaya oleh Kemendikbud kan, Kementerian Pusat. Makin kesini kayak hubungan kita dengan pemerintah Iya. lokal udah lumayan Lumayan. terjalin lah ya. Oh, jadi intinya kita harus terkenal dulu baru pemerintah galak support aja. Iya. Iya. Untuk bulan depan pun sampai sekarang pun kita lagi buka festival film Diadakan di yang Disbudpar. diadakan oleh Disbudpar. Kebetulan saya dan Ripki juga sebagai juri di situ. Itu dari Disbudpar dan Layar Taman lah kurang lebih kan kerjasama. Iya. Mungkin di pemerintah tuh bukan tidak perhatian, tapi mereka mungkin melihat dulu event-event yang memang di bidangnya. Jadi mungkin karena kadang-kadang kita pada saat ada event nih, oh ini ada FFF yang tadi ya, nah mungkin baru terdengar dari pemerintah, nah, baru terlihat komunitasnya ada seperti itu. Betul, dan kami juga sebagai orang-orang kreatif itu tidak memasukkan opsi di plan E untuk maksudnya pemerintah ketika nggak dapat dari pemerintah, Bergerak kan dewe. harus kreatif, bergerak dewek cari yang lain gitu kan. Oke. Kalau dari pihak-pihak swasta ada nggak yang support? Iya, untuk pernah pembuatan waktu film? itu kita waktu film Begancang ya. Iya. Kita banyak yang support, mulai dari makanan disupport, terus ada pihak dari IO yang bantu gitu-gitu. Itu. Perusahaan-perusahaan. Boleh kalau nak support pempek ya? Ya, boleh. Ada kan sampai iwa, sampai dos. Untuk makan siang ya. Untuk Untuk makan siang itu. Lebih ke snack. gitu. Mas Among, Mas Rifki, kita balik lagi ke tema kita hari ini, yaitu menembus layar kemerdekaan. Ada nggak cerita-cerita inspiratif cak mano sebuah film atau acara yang diselenggarakan oleh komunitas Layar Taman ini berhasil menginspirasi perubahan sosial ataupun pola pikir masyarakat? Nah, agak berat pertanyaan ini. Film itu sebagai media lah ya, sebagai media, bisa dibilang media perubahan juga. Kita udah berapa kali lihat kayak mana sih film itu berdampak juga secara nyata kan. Kayak ada film yang namanya Filosofi Kopi, sampai akhirnya banyak kedai-kedai kopi yang buka. Kan. Ada juga film 5 cm sampai banyak Orang naik gunung. orang yang Ya, naik gunung, benar-benar gitu. karena film ya. Jadi sampai sekarang pun banyak filmmaker yang angkat apa ya, isu-isu nasionalis ya lah ya, yang mungkin menurut saya juga tujuannya untuk mengangkat rasa nasionalis itu di masyarakat gitu.
Cuma kalau dari kita, dari layar taman, kita belum ada yang mengangkat cerita-cerita nasionalis. Nah, mungkin kedepannya dari komunitas-komunitas ini juga jadi apa ya, jadi perhatian dan bisa ngangkat film-film nasionalis ya, film-film yang Karena tujuan kita memang concernnya itu ada di membuat film-film pendek lokal itu muncul ke permukaan gitu. Dengan salah satunya kita berusaha mengedukasi krunya dengan kelas film, terus dengan pemutaran mempromosikan filmnya, dan juga kita kadang sharing tentang bagaimana sih sesimpel cara submit ke festival film yang kadang teman-teman tuh nggak tahu, ke festival nasional dan internasional tuh kadang teman-teman di daerah tuh nggak tahu caranya kan gimana kan, padahal filmnya Lado terus nggak tahu nak di kemana ke itu di sini layar taman hadir. Padahal juga sebenarnya sosial media itu benar-benar membantu ya Mas Rifki dan Mas Amung. Bener, sosial media sih sekarang. Kalau untuk pemasarannya dewek, promonya dewek cak mana untuk komunitas layar taman ini di sosial media? Lebih kemana? Ke Instagram? Ya, kalau kita aktif di semua sosial media ya. Iya, cuman yang paling aktif mungkin di Instagram dan YouTube. Oke. Iya, jadi kalau mau tahu informasi-informasi layar taman secara up to date, itu ada di Instagram. Instagram Yang kita share pun kadang bukan cuma terkait perfilman lokal, tapi juga nasional dan internasional. Kapan deadline submitnya, gitu-gitu kita share pasti di story. Kalau Mas Rifki kan ada PH nih ya katanya. Nah, Mas kalau untuk memilih dari tokoh-tokoh atau pemeran-pemeran film itu dewek, cak mana kalau dari pandangan Mas Rifki? Kalau selama ini sih kita sering mengadakan casting pasti. Oke. Nah, cuman kendalanya mungkin karena di Palembang ini belum terlalu banyak kayak semacam agensi, jadi yang datang-datang ke casting itu pasti orang individu. Beda dengan di Jakarta, mungkin ketika agensi tahu dia langsung ngirim 20 calon artisnya atau berapa kan. Tapi kita yang datang tuh individu. Kadang walaupun sudah casting pun kadang kita masih belum dapet ya, karena belum terlalu banyak orang yang aware dengan dunia acting. Jadi biasanya paling di casting itu dapat 1-2, sisanya masih teman-teman satu circle juga biasanya yang main. Kayak gitu. Boleh lah kaget kalau Cek Susan Mang Cek Hage perlu boleh. di call bae. Kami dulu kalau main film. Iya. Film apa Cek Susan? Film berlayar. Berlayar filmnya Tidak tayang. Tayangnya ya Cak Film itu. layar, Berarti kekurangan di Kota Palembang ini untuk film agensi dari pemeran-pemeran itu ya Betul. Kita sering kalau bikin film tuh malah orangnya pertama kali acting ya Mong ya. Iya. Belum ada pengalaman. Tapi dengan kita makin banyak produksi, kedepannya kita udah mulai bikin list tuh. Kalau orang tua karakternya sini dan lain-lain. Biasanya orang-orang Pal TV juga kita pantau nih. Kalau cari yang muda-muda, kita lihat Instagramnya Pal TV biasanya. Oh boleh ada yang cocok Instagram kita Cek Susan ada. Iya. Mungkin next di produksi selanjutnya. Ya mantap Main di film kami. Kalau nak ke Sumber lagi kan maling kundang, nah ini jadi emaknya boleh. Nah itu Mas Rifki kalau film Begancang itu kapan itu diproduksinya? Itu 2021. Dari komunitas layar taman. Dari komunitas layar taman, pure produksi kolaborasi. Dan sudah tayang juga di layar komunitas di Festival Film Asia di Jogja di 2019. Film 2022. ngangkat Wong Palembang itu. Cerita Wong Tentang Palembang. Palembang, bahasa Palembang. Oh, apa tuh ceritanya Mas Rifki? Tentang sepasang suami istri yang pengen Punya anak? pengen berhubungan di malam bulan puasa, tapi bekejaran dengan waktu sahur. Oh. Jadi durasi filmnya tuh di rentang jam 12 malam ke jam 3. Wah, harusnya tanya ke Cek Susan sih tipsnya. Ya tanya dengan aku galau pokoknya. Oke. Ini pemirsa kita bakal ngobrol lagi, masih banyak ini Mas Rifki dan juga Mas Amung, kita ngobrol-ngobrol tentang layar taman ini komunitas film pastinya yang ada di Kota Palembang ya. Yang nak ngopi laju ladokin kita bakal balik lagi. Sudah jeda para berikut ini. Tetap di Halo Palembang. Masih di Halo Palembang, pemirsa, tidak terasa inilah masuk di segmen ketiga, segmen terakhir bersama dengan kawan-kawan dari komunitas layar taman. Luar biasa ini penggiat-penggiat film, Cek Susan, di Palembang.
Kalau kita yang nonton film sama pemain film lalamo tapi. Iya. Iya. Bahkan sudah sampai ke internasional. Internasional sudah. Italy. Apa Ke dia Itali. tuh? Itali ya, Iya, tadi Itali. dia Mas Rifki ya, sama-sama. Oke, Mas Rifki sama Mas Among, apa kegiatan dalam waktu dekat ini yang pengen diselenggara di Ya. Palembang? Kalau sekarang kita masih submit di pendanaan Karena bulannya lagi banyak ya. Iya, untuk bulan 7, bulan 8 sampai 9 ini masih ada beberapa yang open submission untuk pendanaan. Dan kita udah dua proposal yang kita kirim ke kementerian. Kalau kegiatan sih yang rutin aja dulu, kita kelas film dan Sabtu sinema. Dan Sabtu sinema paling yang terdekat lagi. Oke, Sabtu sinema berarti setiap hari Sabtu. Di mana itu base campnya? Kalau Sabtu sinema sebenarnya kita dulu kan di taman ya, di taman apa namanya? Taman DPR. kampus ya, di taman kampus. Terus beralih ke kafe-kafe karena udah representatif lah kan, di kafe-kafe udah ada proyektor, ada sound system segala macam. Nah, karena kita kemarin udah dapat bantuan nih dari kementerian, kita udah ada dapat proyektor sendiri, ada sound system sendiri. Oke. Jadi paling nanti kita cari aja bebas mau Ya, lokasinya kita di nggak- mana. tidak terkendala Tidak terkendala equipment lagi karena equipment lagi. sampai laptop pun kita udah disupport. Oke, berarti mungkin pemirsa di rumah yang ada kafe atau resto bisa mengundang komunitas layar taman untuk ini Bisa. Collab ya. kolaborasi. Kolaborasi. Iya. Cuman mungkin untuk sekarang pemutaan kita di luar kafe dulu. Pengennya di Nah, di luar kafe di dulu taman. mungkin di gedung kesenian Palembang nih yang baru di KBTR KBT. Iya. di samping Iya, Riverside. benar-benar. Iya, benar-benar di situ ya. Baik, luar biasa. Nah ini Mas Among dan Mas Rifki, kira-kira untuk ke depan bagaimana Anda ingin melihat komunitas layar taman ini berkembang dan ingin dilihat seperti apa sih Iya. untuk jangka panjang ya? Kalau layar taman sendiri sebenarnya memang tujuannya untuk justru mengembangkan komunitas-komunitas lain. Jadi lebih tepatnya kalau kita sih pengen bangun ekosistemnya dulu nih. Pengen bangun ekosistem film di Sumatera Selatan yang benar-benar bukan cuma ada pembuatnya, tapi juga ada mungkin secara bisnis ada investornya, dan juga ada penontonnya. Jadi sirkulasi perfilman itu jalan sampai akhirnya bisa didengar nih secara nasional. Jadi kan kalau kita selamanya dengar ya Jakarta, Jogja paling yang ataupun di luar daerah-daerah Jawa itu ada Makassar yang film-filmnya udah terdengar di secara nasional. Untuk Sumatera sendiri pun belum banyak ya yang daerah-daerah yang terdengar secara nasional. Nah, kita pengen muncul tuh di situ sebagai daerah yang juga Iya. daerah film lah kurang lebih gitu. Oh iya, kalau terdekat juga kita ini masih digodok. Ada kegiatan namanya Kenduri Serumpun Melayu. Oh, apa tuh? Jadi itu kegiatan festival film yang lagi digodok oleh teman-teman Lingkar Film Sumatera. Jadi satu Sumatera ini lagi mau bikin festival film yang mengundang seluruh serumpun Melayu. Jadi sampai Singapura, Malaysia, Brunei, dan juga daerah-daerah Sumatera dan sebagian Kalimantan itu nanti akan kumpul di Jambi. Dan layar taman sendiri menjadi salah satu penyelenggara lah bisa dibilang gitu. Ini masih digodok sih, belum. Tapi kemungkinan rencana di Oktober. Oktober. Iya, karena kita berharap dengan adanya apresiasi yang kita coba sesering mungkin tadi akan lahir SDM lokal sendiri yang bisa membawa sinema itu dari Jakarta, bukan kita yang berangkat ke sana tapi industrinya yang kita bawa ke sini. Iya, benar. Kita berharap mindset teman-teman di daerah itu mungkin sedikit berubah, tapi mungkin tetap ada yang pengen ke Jakarta, ke industrinya. Tapi mimpi kita sih alangkah indahnya ketika Palembang itu punya industri filmnya sendiri sih. Wow, mudah-mudahan Palembang punya industri film sendiri punya ya. industri film sendiri. Amin. Terus juga Palembang juga mudah-mudahan sudah banyak kagetnya ke depan-depannya yang namanya agensi-agensi Bener. untuk pemeran-pemeran Yang artis terkenal, Palembang kan. ya. Jangan ngomongnya be artis Palembang, tapi artis nih kadang-kadang artis apa dulu nih? Betul. Presenter kah, Bener, MC kah, ada film kah? Pokoknya diomong ke artis galau ya dah. Food vlogger juga artis Vlogger sebenarnya. juga artis. Nah, jadi ternyata artis itu mempunyai profesinya masing-masing ya. Benar. Nah, ini kita ngomongi agak sensitif mengenai biaya.
Nah, biaya produksi dari yang namanya pembuatan film nih, Mas Rifki. Biasanya itu terkendala di biaya tuh seperti apa? Dan juga biayanya itu berkisaran untuk pembuatan film lah, standarnya kira-kira berapa? Iya. Kalau bicara biaya ini sebenarnya sudah ada sedikit perubahan ya, mungkin dari 2 tahun sekarang dan 2 tahun ke belakang. Kalau ke belakang itu kita pernah bikin film Lenget itu hasil dari CK. Kolektif ya. Jadi kolektif ya, jadi Nyari dewe, nyari dewe. CK dewe. Dan itu juga kecil kan, karena kita tidak ada modal, jadi sebisa mungkin minjem dan lain-lain. Cuman makin ke depan makin banyak funding, pendanaan yang bisa mensupport film itu bahkan dari 80 juta sampai 200 juta. Wow. Kayak yang terbaru teman-teman kita ada yang bikin dokumenter juga itu sampai 200 juta disupport oleh pemerintah. Jadi pemerintah sekarang udah makin melek bahwa film pendek itu bukan film yang dipendekkan, sebenarnya dia punya ranahnya sendiri, punya scope marketnya sendiri, dan mereka sudah berani mensupport hingga ratusan juta sih. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana kita bisa membuat proposal yang baik sebenarnya. Ketika proposal kita itu menarik, kita pasti akan menemukan orang yang akan mendanainya, baik pemerintah ataupun individu. Kalau untuk target penonton, biasanya dari setiap film itu targetnya tuh sebanyak apa? Kalau di film pendek ya, karena kita concern di film pendek, kita pasti targetnya lebih sering ke festival. Jadi bukan penonton. Kita lebih target ke kayak misalnya kriteria festival ini nih, misalnya di Korea itu ada festival yang terkenal tuh Busan International Film Festival. Ketika bikin, kita udah punya rencana akan submit ke sana, kita akan menyesuaikan temanya. Misal di Busan itu lebih sering temanya tentang kesendirian, keluarga, kita akan bikin tema film kayak gitu. Jadi sesuai target itu sebenarnya. Ya karena kan kita lihat kadang-kadang misalnya di Indonesia ini, wah sudah baru 3 hari sudah berapa juta penonton, kayak gitu kan itu ya. ya film itu komersil ya. Oh itu beda ya? Beda itu rananya. Seperti apa itu, Mas? Kalau film komersil sendiri memang dia pasti harus melihat target penonton lokalnya ya. Ya kita seperti yang aku bilang sebelumnya tadi, kita lagi mengusahakan bikin film Lenget jadi film panjang sih, itu mimpi kita. Belum ketemu donatur, mungkin mau itu carikan dompet. Oh tenang, Cak itu. Cak Susan masuk dulu jadi pemeran utama dulu ya. Oh iya, ada ujungnya. Ya tergantung ya. Nah mungkin ada nggak kisah-kisah inspiratif dari pembuat film ataupun penonton yang ada di komunitas layar taman ini dewe setelah pemutaran film? Ini kan udah banyak nih film-film yang diputar. Mengingat bentar ya. Saking banyaknya ya. Saking banyaknya ya. Cerita-cerita yang mungkin mencerminkan nilai-nilai yang ada di film itu dewe. Atau yang memang mungkin sampai sekarang belum bisa luput. Iya. Yang baik dari segi produksinya, wah kira mungkin hujan-hujanan mau kamera itu kan, katanya kan kamera tidak boleh basah ya. Nah mungkin yang agak terpikir lah ya, berbekas. Apa mau? Kalau cerita inspiratif dari penontonnya sih kita belum dapet ya, kurang lebih. Cuman paling yang kayak mungkin terkenang ketika produksi film. Dulu sih pernah tergabung juga di komunitas film kampus. Itu ya banyak cerita-cerita yang memang yang jadi kenangan lah ya. Tapi yang paling inget tuh kayak yang ketika produksi ada yang kesurupan lah, yang kayak gitu. Oh ada ya? Pernah. Iya, pernah. Di Pagar Alam. Di Pagar Alam. Ada ternyata maghrib masih syuting ya? Iya, itu salah satu. Ternyata ada juga di tempat aku sekarang di Palembang. Itu ada yang kesurupan di rumahku ternyata. Iya, itu jadi teringat banget. Oh, orang ini pernah kesurupan di sini nih kayaknya. Ketika lagi di rumah kan. Istilahnya itu kenang-kenangan dari produksi itu banyak lah ya, suka dukanya ya. Saking menjiwainya ya. Nah ini pernah nggak Mas Among atau Mas Rifki? Kan tadi kan mereka produksi nih, terus tiba-tiba nanti ke komunitas ya, minta di exhibition kan yang diputarkan kayak gitu. Nah kalau memang misalnya kan banyak nih, bukan dari segi komunitas saja, tapi individu yang dia mungkin jiwanya itu menulis ya, dari cerpen atau dari sekarang ini webtoon apa ya kata orang. Pernah nggak datang ataupun ke Mas Among atau ke Mas Rifki minta tolong diangkat filmnya? Apalagi tentang rumah tangga sekarang kan, perselingkuhan kadang-kadang dibuat menjadi film seperti itu. Pernah nggak kayak gitu? Beberapa sih ada sih yang pernah, kayak dia punya buku mau Dijadikan memfilmkan, cuman
ketika dia kan pengennya film panjang tuh, cuman ketika kami kasih RAB segini, orangnya malah ngilang. Oh. Iya, karena ada beberapa orang yang belum teredukasi dengan ketika pengen bikin film di atas 60 menit itu biayanya nggak dikit. Nggak dikit ya, itu ya luar biasa ya. Gitu. Iya. Cuman balik ke cerita inspirasi tadi. Iya. Aku baru ingat baru-baru ini kami bikin dokumenter tentang orang Belanda. Iya, orang Belanda yang dulu di tahun 65 dia masih di Palembang, terus pindah di tahun 65 pindah dari Palembang ke Belanda karena ikut orang tuanya. Dia tuh menemukan kami itu dari website. Jadi seru aja ketika syuting itu kami napak tilas dengan dia dan dia datang langsung ke Palembang. Dua orang Belanda itu datang langsung melihat rumahnya di Bagus Kuning dulu yang sudah hancur cuman masih ada puing-puingnya. Jadi ya menurutku penting juga ketika kita memikirkan media promosi ya kayak di Instagram dan website. Iya, betul. Jadi tidak terbatas ya. Benar, Mas tidak Rifki terbatas ya. kan kita bagaimana melihat dunia sekarang kan orang Belanda pun tiba-tiba bisa ngontak kita nih yang di Sukabangun tadi misalnya tiba-tiba bisa terkoneksi kan. Itu karena website dan dunia Internet media ini sih. yang luar biasa ya, karena memang banyak juga nilai-nilai sejarah, nilai-nilai historikal yang ada di Kota Palembang ini Dewe. Karena kita ini kan kota tertua kota di tertua. Indonesia. Benar, Ya kan? Sriwijaya. Bener, Cak, sebelah nih presenter tertua di Iya. Senior. ya. Nah, mungkin closing statement dari Mas Among dan Mas Rifki ataupun himbauan ataupun ajakan ke pemirsa ya. Halo Palembang hari ini, silakan. Terserah siapa. Dari Mas Rifki dulu, Mas Among dulu boleh. Ya. Ya. Untuk apa ya? Mungkin untuk dari penontonnya dulu, coba dilihat teman-teman filmmaker yang ada di daerahnya sendiri. Karena teman-teman di filmmaker yang ada di daerah ini ternyata udah menyentuh kancah internasional gitu loh. Coba berbanggalah juga untuk karya filmmaker sendiri, filmmaker lokal, biar tumbuh nih makin banyak semangat filmmaker lokal untuk memproduksi dan terus aktif di dunia perfilman ini. Jadi kita bangunnya bareng-bareng nih, bukan cuma pembuatnya aja, tapi seluruhnya nih kalau bisa penontonnya, pembuatnya sampai ke pemerintah daerahnya sendiri itu juga ikut membangun bersama-sama, memajukan daerahnya untuk menjadi sebuah kota film lah kurang lebih. Betul. Lebih gitu. Iya, karena dari kita sebenarnya sudah ada modal yang sangat berharga ya. Sebagai kota tertua tentunya banyak kebudayaan dan kearifan lokal tuh yang sangat bisa kita angkat jadi sebuah film dan ide film. Jadi mari SDM penggiat film di Palembang, mari kita mengangkat cerita itu yang lokal, selokal mungkin, karena makin lokal makin global. Dan kita berharap teman-teman mindsetnya mari kita rubah. Jangan kita yang ke ibu kota untuk gabung ke industri film, tapi industri filmnya kita bangun sendiri di kota Palembang, kota kita tercinta ini sih. Luar biasa. Mantap. Nah, terima kasih Amin. sekali Doa. lagi Mas Amin. Among dan juga Mas Terima Rifki kasih, Cik Susan, sudah Cik berbagi Agan. ilmu juga tentang perfilman dan Yes. juga pengalaman dari yang namanya pembuatan film ini Dewe. Siap. Sukses terus, mudah-mudahan bisa Amin. setiap film-film yang ada lokal ini bisa ke internasional, Amin. ke nasional ya. Mudah-mudahan wong Palembang ini bahasa Palembang khususnya dikenal sama wong sano. Betul. Kita doakan sama-sama terus maju komunitas layar taman, karena seperti Founding Father Indonesia Dewi ngomong, bermimpilah setinggi langit. Kalaupun jatuh, engkau jatuh di antara bintang-bintang. Wah. Terus nonton Halo Palembang setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9:10. Aku HGKN deh. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Palembang kota kita terkenal sungai musinyo, terkenal dengan tempenya.